Hai teman-teman semua yang mampir di channel aku ini pasti lagi bingung kan gimana caranya asuransi Aksa Mandiri itu uangnya bisa balik atau enggak sih, terus bisa diajukan pembatalan atau enggak sih gitu. Nah, di sini aku akan cerita timelinenya satu per satu, dari awal aku ditelepon sama telemarketing Bank Mandiri sampai akhirnya aku dapat mengajukan pembatalan dari asuransi Aksa Mandiri. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, di sini aku, tergabung ke dalam asuransi Aksa Mandiri penyakit tropis. Nah, di situ awalnya aku ditelepon sama telemarketing Aksa Mandiri pada tanggal 29 Juni. Nah, pas ditelepon itu orangnya tuh emang bener-bener cepet banget gitu loh ngomongnya. Terus aku tuh kayak bingung kan, akhirnya tuh kayak setuju-setuju aja gitu. Nah, teman-teman juga gitu kan ya pastinya. Terus kayak ya kayak nggak kedengeran aja gitu sih kalau aku. Nah, terus aku main setuju-setuju aja gitu. Nah, akhirnya aku eh, karena setuju jadi tergabung ke asuransi ini kan. Nah, terus di tanggal 30 Juni itu saldo aku tuh mulai terkuras. Nah, di sini aku di apa tuh di asuransi ini dapat premi yang 185.000 per bulan. Nah, kan lumayan banget ya 185.000 per bulan gitu. Nah, itu kan tadi tanggal 29 aku ditelepon, terus tanggal 30 itu saldonya mulai terpotong. Nah, aku tuh bingung kok tiba-tiba udah terpotong gitu, padahal kan nggak ada statement apa-apanya, terus kayak ketentuannya juga nggak ada, kok tiba-tiba udah dipotong. Terus habis itu aku cek email kan, nah di email itu nggak ada apa-apa, pokoknya kayak kosong aja gitu. Nah, terus di besokannya itu di tanggal 1 Juli aku mulai dapet email, isinya itu ebook, apa sih itu namanya, ebook buku polis ya. Nah, di situ tuh lengkap banget, ada pasal-pasalnya, terus kayak uh, keterangan-keterangannya di situ juga ada, cara pembatalannya gimana, terus um, ada nominal-nominal polisnya, pokoknya lengkap deh, dari apa aja yang dia tanggung asuransinya gitu-gitu, pokoknya lengkap di situ. Nah, yang teman-teman wajib perhatiin itu teman-teman harus baca betul-betul e-booknya, e-book buku polisnya itu harus di-download. Nanti kan di situ ada diminta password gitu. Nah, ntar ada tuh di situ disuruh masukin password, udah ada ketentuannya deh pokoknya di situ. Masing-masing orang kan berbeda ya tentunya. Nah, di situ teman-teman harus baca dengan saksama, karena siapa tahu ya, setiap orang beda ketentuan atau setiap asuransi beda ketentuan gitu. Kalau aku kan dapet yang asuransi penyakit tropis. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman apakah asuransi itu dengan nominal yang sama kayak aku 185.000 per bulan atau beda. Kalau misalkan beda, bisa jadi statement di buku polisnya beda juga. Jadi teman-teman tuh pastiin baca betul-betul buku polisnya dari awal sampai akhir. Nah, begitu aku dapet buku polisnya itu aku nggak langsung download, aku baru ngeh dapat e-booknya itu setelah ada paket datang ke rumah aku. Itu isinya dokumen polis gitu sama kartu asuransi. Nah, di situ aku baru tuh lihat email. Aku kayak, lah kok tiba-tiba ada paket datang gitu kan. Nah, ya udah aku baru lihat email, ternyata ada e-book. Ya udah aku auto download dong itu e-booknya. Terus dari situ aku mulai baca betul-betul tuh. Nah, tadi kan aku bilang ya, tanggal 1 Juli itu kan aku dapat e-book. Nah, ternyata pas aku baca-baca lagi itu tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli aku mulai download, terus aku baca-baca lagi, dan ternyata ada cara untuk mengajukan pembatalan. Nah, di situ tertera kalau di aku ya, itu 20 hari masa bebas lihat, yang artinya kita itu bisa meminta atau mengajukan pembatalan polis. Nah, dalam masa ini nih, kita bisa dapat kembalian uang premi itu 100% tanpa potongan apapun. Pokoknya 100% itu bakal kembali uangnya. Tapi dengan catatan dalam masa dalam masa bebas lihat, alias 20 hari setelah aku nerima buku polis itu. Nah, aku nerima buku polis itu kan tanggal 1 Juli ya. Nah, berarti kalau 20 hari masa bebas lihat, berarti terakhir banget aku bisa mengajukan pembatalan itu tanggal 21, itu terakhir banget gitu ya. Ngerti kan ya teman-teman? Nah, terus aku mulai chat ke official WhatsApp-nya Aksa Mandiri itu tanggal 12 Juli. Nah, itu berarti aku tanggal 7 baca email kan, tanggal 12-nya aku chat. Berarti 5 hari ya.
5 hari setelah aku baca. Nah, di situ tanggal 12 Juli itu hari Selasa, aku chat Aksa Mandiri. Nah, terus sekitar jam 2 siang di hari yang sama juga aku ditelepon oleh pihak Aksa Mandiri. Nah, sebelum telepon nih, pas aku chat di WA itu tuh aku kayak mengajukan pembatalan gitu kan. Terus sama dia pokoknya dimintain data-data kita, data-data polis lah, apa gitulah segala macam, data pribadi. Terus ditanya alasannya apa buat pembatalan polis gitu. Kalau aku sih jawab kayak nggak sanggup membayar karena terlalu berat gitu. Nah, terus habis itu sekitar jam 2 siang aku ditelepon oleh pihak Aksa Mandirinya. Dia kayak konfirmasi gitulah apa benar aku itu mau mengajukan pembatalan gitu. Terus kataku iya, terus habis itu eh, dia nanya alasannya kenapa gitu kan. Ya udah aku jelasin aja bla 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 gitu. Oh ya udah. Nah, terus kata si mbak-mbaknya itu yang ditelepon katanya 2 hari lagi nanti disuruh chat ke WA Aksa Mandiri lagi yang official WA-nya buat konfirmasi aku bener-bener mengajukan pembatalan gitu. Jadi namanya konfirmasi pembatalan. Kalau yang tadi tuh yang pertama kali aku chat itu kan namanya pengajuan pembatalan. Nah, ini yang 2 hari aku chat setelah ditelepon itu aku konfirmasi pembatalan gitu. Nah, tanggal 12 Juli itu kan aku langsung ditelepon. Tanggal 14 Julinya, hari apa ya? Hari Kamis, itu aku langsung chat lagi Aksa Mandirinya untuk konfirmasi bahwa aku benar-benar ingin mengajukan pembatalan. Nah, setelah itu tanggal 15 Juli atau besokannya, hari Jumat, aku tuh ditelepon oleh pihak Aksa Mandirinya. Katanya, bener nggak mau mengkonfirmasi pembatalan polis gitu. Terus kataku, iya benar. Terus habis itu dia ngasih tahu kalau uangnya itu bakal kembali dalam 7 sampai 14 hari kerja gitu. Oh ya, tadi kan aku bilang ya, itu tuh pengajuan pembatalannya itu maksimal 20 hari setelah kita terima buku polisnya itu. Nah, saran aku kalau emang kalian udah nerima itu di email dan ingin mengajukan pembatalan, cepat-cepat ajuin pembatalan biar tetap bisa uangnya kembali 100%. Karena dari prosesnya itu lumayan lama kan. Aku tadi kan tanggal 12 tuh. Terus alhamdulillah ya tanggal 12-nya itu langsung ditelepon lagi. Langsung ditelepon balik gitu ke aku. Nah, kalau misalkan dia nggak langsung telepon balik kan otomatis kita harus menunggu lagi tuh ya. Dan itu harus menunggu banyak waktu lagi. Takutnya kalau emang mepet-mepet di hari itu juga nggak bisa mengajukan pembatalan gitu dan uangnya nggak bakal bisa kembali 100% lagi gitu. Nah, terus pas tanggal 15 Juli itu kan dia suruh nunggu 7 sampai 14 hari kerja. Terus di tanggal 22 Juli itu hari Jumat atau 7 hari setelah dia telepon, uang aku langsung kembali 100% gitu. Jadi prosesnya itu dari awal aku ngajuin pembatalan, chat ke Aksa Mandiri tanggal 12 Juli dan uangnya itu kembali tanggal 22 Juli. Jadi totalnya 10 hari gitu. Nah, saran aku sih kalau kalian misalkan baru nih dapet email dari Aksanya perihal buku polis itu langsung di-download dan emang pelajari dengan betul-betul karena sebelum terlambat ya masih bisa untuk mengajukan pembatalan dan uangnya itu bakal kembali 100% kalau emang kalian cepet cepet mempelajarinya gitu. Aku sempat DM juga di Twitternya Aksa Mandiri kan karena waktu itu aku bingung banget di awal-awal yang aku saldonya langsung terpotong tanpa statement apapun gitu kan. Terus aku ngeliat di internet juga katanya kalau dalam masa-masa cooling off atau bebas tunggu itu tuh kita bisa mengajukan pembatalan. Nah, aku cepet-cepet tuh nanya DM ke Aksa Mandiri, ternyata dia juga ada masa cooling off-nya, jadi aku agak lega gitulah. Dan kalian juga harusnya cepet-cepet deh pokoknya dan jangan mepet-mepet ke 20 harinya kalau memang aturan dari buku polisnya itu sama ya. Saran aku emang jangan mepet-mepet gitu, takutnya dari pihak mandirinya itu lama gitu ya prosesnya, kan kita nggak tahu ya. Kalau punya aku sih ya alhamdulillahnya cepet gitu, takutnya kalau misalkan ada yang lama gitu ya prosesnya, kan setiap orang beda-beda ya. Nah, untuk antisipasi aja saran aku harus langsung kalau ingin mengajukan pembatalan gitu sih. Nah, semoga video aku kali ini membantu teman-teman semua yang kebingungan ya. Ya udah, terima kasih teman-teman. Semoga videonya membantu.